Saudara-saudari yang terkasih, saya pasti ada di antara kita yang pernah melihat ataupun menonton satu movie, ya, film yang horor ataupun menakutkan itu di Malaysia, keluaran Malaysia, yang bertajuk Jangan Pandang Belakang. Ya, pernah nampak? Siapa yang belum nampak, coba tengok, ya. Film ini mengisahkan tentang seorang lelaki ini, ya, nama dia Dharma, mungkin itu saya tidak silap, ya, yang dilakonkan oleh Pierre Andre, dan dia kehilangan tunang dia kerana tunang dia ini telah membunuh diri lah. Jadi dia ingin merungkai apa yang telah berlaku dan dia kembali kepada masa lampau kerana dia tidak mampu untuk maju ke depan, ya, terlalu sedih dengan kehilangan tunangannya itu. Dan akhirnya apa yang telah berlaku, ya, hantu si Rose ini, tunangan dia itu seringkali menghantui. Sebagai contoh, ketika mereka di dalam satu situasi adegan tersebut, mereka memandang belakang, pastinya mereka akan melihat hantu si Rose tersebut. Jadi melihat kepada film ini, saudara-saudari, ya, mungkin serba sedikit boleh saya renungkan secara pribadi dengan perkataan tajuk dia sahaja, ya, jangan pandang belakang, don't look back. Jadi saudara-saudari, kenapa? Sebab Andre ataupun si dalam movie tersebut, ya, Dharma, dia melihat perkara lampau, ya, melihat kepada perkara tragedis yang sangat tragik tersebut dan sukar untuk dia maju ke depan, ya. Dia terlalu sedih dan sukar untuk melangkah kepada hidup yang baru. Jadi apakah yang diajarkan pada kita oleh film tersebut serba sedikit dan dikaitkan dengan message, dengan pembacaan-pembacaan pada hari Minggu ini, saudara-saudari, saya mampu melihat sedikit persamaan, ya. Di dalam pembacaan Injil hari ini, saudara-saudari, Yesus berpesan kepada para muridnya, ya, ketika di dalam perjalanannya yang sangat serius sudah untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Ketika Yesus melihat ke arah Yerusalem, dalam arti kata Yesus dengan begitu resolutely, dengan begitu serius sekali untuk akan melakukan perjalanannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tetapi di sebalik sekeliling Yesus itu ada sikap-sikap kecil di kalangan para murid dan pengikutnya yang masih lagi terikat, masih lagi attach dalam bahasa orang putih, ya, masih lagi terikat dengan perkara duniawi ataupun perkara lampau. Jadi Yesus menasihatkan 3 orang yang ingin mengikuti dia, jangan pandang belakang, lihat ke depan, teruskan perjalanan. Jadi saudara-saudari, inilah kalau kita lihat di dalam seluruh pesan Alkitab juga, banyak kali Tuhan mengingatkan kita supaya jangan pandang belakang, ya, tidak menoleh ke belakang, jangan pandang belakang. Jadi dalam kata lain, saudara-saudara, saya ingin membawa kita semua di sini melihat dan mendalami apa sebenarnya maksud jangan pandang belakang, ya. Saudara-saudari, kalau kita lihat dalam Alkitab, dalam Injil Lukas bab 9 ayat 62 yang kita dengar sebentar tadi, Yesus berfirman, Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk memanjat tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama pula, kitab Kejadian bab 19 ayat 17, ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada kota Sodom dan Gomora, Allah berpesan kepada Lot, jangan menoleh ke belakang. Dan siapa yang telah menoleh ke belakang tersebut ialah istri Lot yang telah melihat ke belakang, dan akhirnya oleh kerana sikap dia menoleh ke belakang itu, dia sekaligus ataupun serta-merta menjadi batu garam. Dalam arti kata lain, dia melihat kepada kemewahan yang lalu di Sodom dan Gomora. Maksudnya istri Lot ini sukar untuk keluar daripada masa lalu dia.
Jadi saudara-saudari, inilah pesan yang kita boleh lihat serba sedikit dalam Alkitab. Kalau kita lihat dalam pembacaan kedua pada hari ini saudara-saudari, ataupun pembacaan kedua hari ini, Santo Paulus menasihati umat di Galatia sikap menoleh ke belakang, dalam arti kata lain, dalam kata lain, mengikut pemahaman Rasul Paulus ini ialah sikap orang yang masih hidup pada masa lalu, sikap orang yang masih hidup pada sikap lama atau tindakan yang lama, cara hidup yang lama. Ataupun kalau dalam bahasa psikologi ialah terlalu dikongkong, terlalu dikutuk, terlalu ada banyak rasa bersalah oleh karena kesilapan atau dosa yang lampau. Rasul Paulus dalam suratnya pada pembacaan kedua hari ini, saudara-saudari, kita mendengar apakah sikap ataupun kata-kata ataupun gaya orang yang masih hidup ataupun menoleh ke belakang tersebut ialah perbuatan daging yang nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Namun saudara-saudari, di dalam awal surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia yang kita dengar juga sebentar tadi, dia mengingatkan bahwa kita semua dipanggil untuk merdeka. Karena Yesus yang sudah wafat di salib menebus dosa manusia telah membuatkan kita merdeka, memanggil kita merdeka. Apakah maksud merdeka yang ingin dibawa oleh Rasul Paulus ini? Ialah bebas, free, bebas daripada hidup yang lama, bebas daripada terlalu memikirkan kisah-kisah yang lampau, bebas daripada terlalu memikirkan kesilapan-kesilapan yang lampau. Rasul Paulus mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mahu dikenakan oleh kuk perhambaan lagi. Sebab itu saudara-saudari, kata Rasul Paulus dalam pembacaan kedua hari ini, kita dipanggil untuk merdeka, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam arti kata lain, kalau kita lihat di dalam pembacaan Galatia, surat Rasul pada Galatia pembacaan kedua hari ini selanjutnya, dan tidak ada dalam pembacaan sebentar tadi, maksud Rasul Paulus mengatakan di sana ialah supaya oleh karena kemerdekaan hiduplah oleh roh dan bukan hidup oleh kedagingan, maka kamu akan mempunyai hidup di dalam roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam arti kata lain, Rasul Paulus juga menyatakan perkara ini, perkara yang sama di dalam suratnya kepada umat di Efesus bab 4 ayat 21 hingga 25. Rasul Paulus mengatakan kita juga harus menjadi manusia yang diperbaharui oleh roh dan fikiran kita bila kita meninggalkan manusia lama kita. Jadi saudara-saudari, sampai kepada setakat ini mungkin kita boleh merenung dan melihat kepada keadaan kehidupan kita pada saat ini. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang akan Anda lakukan ketika ataupun saat bila tibanya satu peristiwa kita tertrigger ataupun teringat kembali, terimbas kembali kesilapan-kesilapan lampau Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Mungkin kita terlalu menyesal, kita sangat terlalu kecewa dengan diri kita sendiri, dan mungkin kita akan mengatakan bahwa saya tidak layak. Mungkin sebagai contoh ataupun keadaan sedemikian, mungkin juga melihat kepada pengalaman-pengalaman yang saya lalui di dalam sekitar pelayanan. Ini mungkin menjadi salah satu halangan kepada sesetengah orang apabila mereka teringat kepada peristiwa lampau tersebut dan mahu menjerumuskan diri di dalam pelayanan gereja ataupun kehidupan keilahian, mereka mengatakan bahwa saya tidak layak untuk melayani, biarlah saya di sini saja.
Saya tidak layak untuk menjadi seperti ini dan itu di dalam pelayanan gereja, sebab saya punya history, saya punya latar belakang, saya punya sejarah kehidupan adalah begini. Namun hari ini saudara-saudari, Yesus memperingatkan kita, mencabar kita, lupakanlah perkara tersebut. Yesus telah memaafkan kamu, majulah, hiduplah pada saat ini demi kehidupan yang masa mendatang, karena masa hari ini, masa hadapan itu ditentukan oleh hari ini, dan pastinya Tuhan sentiasa menyertai setiap perjalanan Anda dan saya. Tidak ada yang perlu dikecewakan. Saudara-saudari, ini konteks yang pertama. Konteks yang kedua ialah mungkin melihat kepada cara hidup kita yang lampau. Ya, mungkin insan yang lama sebelum ini hidup di dalam banyak-banyak situasi kesilapan, ya, kedosaan dan sebagainya. Tetapi Tuhan hari ini memanggil Anda dan saya untuk hidup baru. Bukan lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam Roh Kudus, hidup kepada kekudusan. Sebab itu saudara-saudari, kita melihat juga contoh yang sangat indah, contoh yang sangat unggul di dalam pembacaan pertama hari ini. Kita lihat di dalam pembacaan kitab pertama Raja-Raja yang diungkapkan, yang telah ditunjukkan oleh Nabi Elisa. Nabi Elisa ini saudara-saudari adalah seorang nabi yang unggul di dalam kitab Perjanjian Lama, dan dia adalah seorang yang telah menggantikan kredibilitas Nabi Elia. Apa yang telah berlaku di dalam pembacaan pertama saudara-saudari ialah kita mendengar bagaimana Nabi Elisa dipanggil ataupun terpanggil untuk menjadi nabi yang menggantikan Nabi Elia. Jadi di dalam kisah panggilan ataupun vocation story Elisa dalam pembacaan pertama yang kita dengar, bagaimana Nabi Elisa walaupun dia mempunyai history dia tersendiri, sejarah pribadi dia yang tersendiri, mungkin kesilapan-kesilapan ataupun attachment, bagaimanakah Nabi Elisa ini melepaskan segala attachment tersebut ataupun detach dia punya diri daripada perkara yang lampau. Ialah kita melihat di sana bagaimana Nabi Elisa sebelum dia mengikuti Elia, Elisa mengambil pasangan lembu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah Elisa lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus Kristus mengingatkan kita panggilan akan peringatan khusus untuk kita pada hari Minggu ini. Kita khususnya bukan hanya kepada padri ataupun religious di dalam mengikuti Tuhan, tetapi bagi semua umat yang dibaptis dan mengikuti Kristus. Jangan lagi menoleh belakang. Dalam arti kata lain saudara-saudari, saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kisah lama, sejarah lama, pengalaman lama kita itu terus kita forget, terus kita kasih lupa. Tidak. Kita ambil itu sebagai satu pengalaman yang mengajarkan. Tetapi dalam arti kata lain Tuhan memanggil kita jangan terlalu dikongkong oleh perkara tersebut, kisah yang lama, kisah yang lampau. Sebab masa depan kamu masih lagi cerah, masih lagi panjang. Dalam arti kata lain juga Tuhan mengingatkan kita agar kita bersiap sedia meninggalkan cara hidup yang lama jikalau kita mahu mengikuti dan meneladani cara hidup Yesus Kristus. Jangan biarkan kesilapan lama menghalang kita bertumbuh dan berkembang sekarang, dan percayalah kepada masa depan dengan penyertaan Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh kerana kasih karunia Allah yang telah mati di kayu salib bagi Anda dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudari, jangan ingat-ingat lagi dosa kita, cara hidup kita yang lama, yang merah seperti kirmizi, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Sebab itu di dalam kitab Nabi Yeremia bab 29 ayat 11, Yeremia mengatakan, sebab ini aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan.
Di dalam kata-kata satu santo, yaitu Santo Padre Pio, saudara-saudari, dia pernah mengatakan, aku menyerahkan masa laluku ke dalam belas kasih-Mu, masa kiniku ke dalam kasih-Mu, masa depanku di dalam penyelenggaraan ilahi-Mu. Oleh itu saudara-saudari, marilah di dalam renungan kita pada hari Minggu ini kita memperingatkan diri kita di dalam mengikuti Yesus Kristus. Marilah terus mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan Tuhan, sentiasa menghidupi realiti kehidupan pada saat ini dengan lebih baik, dengan melihat kepada masa depan yang lebih cerah dan tidak terlalu dikongkong oleh masa lampau. Karena Yesus mengingatkan kita, jangan lagi menoleh ke belakang.